Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya Fitri Azhara Priyono dengan NIM 21962586. Saya mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini akan menjelaskan tentang bijaknya bersosial media. Berikut adalah penjelasannya. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat berpengaruh besar pada situasi kehidupan sehari-hari saat ini. Salah satunya adalah media sosial atau yang biasa kita sebut medsos. Sekarang, media sosial sudah menjadi kebutuhan pokok bagi semua orang. Media sosial telah memainkan peranan memberikan dampak baik maupun buruk bagi penggunanya, termasuk orang lain. Nah, oleh sebab itu, pengguna media sosial harus bisa pahami bagaimana memanfaatkan teknologi ini dengan baik, terutama bagi mereka yang masih usia sekolah dan remaja. Pandai-pandailah dalam memilih informasi dan menyebarkan informasi. Cerdas dalam memilih akun yang diikuti. Jangan sampai media sosial mengganggu kesehatan mentalmu dan buat merugi. Bukan orang lain, tapi diri kita sendiri yang bakal merasakan kerugiannya. Berikut sejumlah tips dan kiat yang berhasil dirangkum oleh saya dari berbagai sumber agar pengguna media sosial cerdas dan bijak saat menggunakan media sosial. Yang pertama, jaga etika perilaku, berbahasa, dan berkomunikasi. Walaupun Anda sedang berada di dunia maya, pasalnya undang-undang mengawasi dan jejak digital tidak akan hilang. Oleh sebab itu, tetaplah menjaga kesantunan dalam memberikan komentar. Jangan sampai menyinggung, menyakiti, atau membuli orang lain. Yang kedua, tahan emosi. Sebelum nekat memberikan komentar atau mengunggah curahan hati alias curhat, ada baiknya tahan emosi dan jangan meluapkan emosi di media sosial, atau Anda bisa merugi sebab dapat mempermalukan diri sendiri dan atau merugikan orang lain. Yang ketiga, berpikir ulang. Sebelum memutuskan untuk mengunggah sesuatu, mari berpikir berkali-kali agar apa yang kita unggah tidak menyebabkan sesuatu yang merugikan diri kita sendiri atau orang lain. 4. Diari lebih baik. Kalau niat Anda mencurahkan seluruh kekesalan, emosi, ataupun kesedihan, media sosial bukan pilihan yang baik. Diari atau buku harian lebih baik jadi tempat Anda menuliskan semua curahan hati. Yang kelima, manfaatkan sisi positif media sosial. Media sosial punya banyak sisi positif, diantaranya menjalin silaturahmi, mempromosikan jualan atau dagangan kita, menemukan jejak teman lama, dan lainnya. Hanya manfaatkan media sosial untuk hal-hal positif saja. Yang keenam, telusuri fakta. Awas, ini yang berbahaya. Jangan sampai Anda menjadi penyebar berita bohong alias hoax. Ada baiknya Anda telusuri fakta sebelum menyebarkan hal-hal yang tidak dipahami di media sosial. Sebaliknya, saat menerima informasi yang terasa aneh dan janggal, telusuri dulu kebenarannya. Jangan menelan informasi secara bulat-bulat, filter dan telaahlah. Yang ketujuh, jaga data pribadi dan privasi. Setiap orang memiliki hak asasi manusia untuk dapat melindungi diri dan atau pribadinya. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G yang berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Perlindungan ini juga mencakup perlindungan data pribadinya. Setiap individu tentunya memiliki hak privasi atas data pribadi yang dimiliki, yaitu hak untuk dapat mengatur, mengedit, mengelola, dan menghapus data pribadi yang dia miliki dan menentukan kapan, bagaimana, dan untuk apa data tersebut dikomunikasikan kepada pihak lain. Yang kedelapan, filter. Akun-akun yang diikuti media sosial ternyata sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental. Kita seringkali silau dengan kehidupan orang lain yang kita lihat di medsos dan membandingkannya dengan kehidupan kita. Padahal, semua yang tampil di medsos hanyalah kulit luar yang tidak kita ketahui isi sebenarnya. Mengatasi hal itu, ikutilah akun-akun bermanfaat, menghibur, atau kredibel yang justru bisa menambah wawasanmu. Jauhi akun-akun yang sekiranya toksik dan tidak memiliki kegunaan apapun. Yang kesembilan, waspada.
Dan jangan asal percaya. Saat menerima informasi dari media sosial, Anda juga harus pandai memilah dan memilih informasi yang baik atau tidak. Sekiranya informasi itu hanya membuat kesehatan mental Anda terganggu, lebih baik hindari dan jauhi. Yang ke-10, media sosial sebagai sarana dalam mengekspresikan karya. Sebagai pengguna media sosial yang bijak, selalu memberikan informasi yang sifatnya membangun dan memotivasi orang lain untuk berkembang. Salah satu caranya yaitu dengan membagikan karya ke dalam media sosial. Bentuk contoh karya bisa berupa foto estetik, video edukasi, dan lain-lain. Nah, teman-teman, itu tadi adalah penjelasan dan tips bijak bersosial media. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.